Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan hasil diskusi kelompok bersama Nia Mutiara, Novela Devi Pratiwi, Novi Triani, dan Putri Wulandari mengenai pembelajaran diferensiasi berdasarkan video yang kami saksikan. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me Berdasarkan video yang telah kami saksikan, kami menyimpulkan bahwa pendidik sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memungkinkan seorang pendidik untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam memenuhi individual peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, bakat dan minat, serta pemahaman terhadap mata pelajaran karena setiap peserta didik memiliki bakat, kemampuan, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, sudah seharusnya pendidik mengenal peserta didik secara lebih untuk dapat menetapkan strategi belajar yang tepat bagi proses perkembangan belajar mereka. Berdasarkan video tersebut, pendidik mengidentifikasi permasalahan peserta didik, mencari tahu penyebab salah satu peserta didik tidak hadir pada pertemuan sebelumnya, dan memberi nasihat serta dorongan kepada seluruh peserta didik tentang kewajiban mereka. Selain itu, pendidik melakukan pemetaan kesiapan belajar, menilai kemampuan peserta didik, kemudian melakukan pengelompokan peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya. watch our dreams appear. I know that we can rise together. Berdasarkan video tersebut, pendidik sudah tepat dalam mengelompokkan peserta didik karena pendidik sudah mengidentifikasi kesulitan dan tingkat pemahaman peserta didik melalui soal yang diberikan saat kesiapan belajar. Setelah mengetahui hasil dari pengerjaan soal yang telah diselesaikan peserta didik, pendidik dapat mengelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil pemetaan, pendidik membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan peserta didik yang konsep pengetahuannya akan berkembang, kelompok kedua yaitu peserta didik yang kemampuannya sedang berkembang, dan kelompok ketiga yaitu peserta didik yang sudah mahir atau kemampuannya sudah di atas rata-rata. Dari pembagian pengelompokan tersebut, pendidik juga memberikan tugas serta bimbingan sesuai tingkatan pemahaman peserta didik. Pembagian kelompok tersebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda sesuai tingkat pemahaman yang dimiliki. Pada video tersebut, pendidik mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil pemetaan kesiapan belajar. Peserta didik dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama adalah peserta didik yang pemahaman konsepnya baru ingin berkembang. Kelompok kedua adalah peserta didik yang pemahaman konsepnya sedang berkembang. Kemudian kelompok ketiga adalah peserta didik yang pemahaman konsepnya sudah mahir. Berdasarkan video tersebut, guru membimbing kelompok pertama secara detail. Kelompok pertama ini memerlukan perhatian yang lebih banyak. Setiap peserta didik harus dipastikan bisa paham hingga bimbingan perlahan-lahan dikurangi. Kemudian, kelompok 2 juga guru tersebut memberikan fasilitas tetapi tidak secara detail seperti kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 3 merupakan kelompok yang sudah mahir, sehingga hanya sekedar mengonfirmasi jawaban dan terus memberikan motivasi. Kemudian, kesimpulan, salah seorang peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan guru memberi penguatan dengan mengaitkan konten pembelajaran dengan PSE atau pembelajaran sosial dan emosional dan kearifan lokal. The love that you give